Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda beraktivitas menjelang siang hari ini? Senang sekali kembali bersama saya Sasa Bella bersama Madu TV tentunya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai edukasi kesehatan yang penting untuk Anda ketahui. Tapi sebelum itu, sebelum saya kenalkan siapa narasumber istimewa saya menjelang siang hari ini, kita akan ikuti visual yang berikut ini. Musim pancaroba merupakan masa-masa peralihan dari satu musim ke musim yang lain. Umumnya ditandai dengan cuaca yang menjadi tidak menentu. Kondisi ini membuat banyak orang cenderung lebih mudah mengalami sakit seperti flu, batuk, sakit kepala, hingga nyeri sendi. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang jadi rentan sakit di musim pancaroba? Perubahan cuaca dan suhu udara di musim pancaroba membuat lingkungan menjadi lembab dan meningkatkan resiko berkembangnya virus maupun bakteri. Sebuah artikel dari Cleveland menjelaskan udara yang lebih kering, cuaca dingin, dan paparan dari lingkungan merupakan faktor yang meningkatkan resiko terserang penyakit saat perubahan musim. Menurut penelitian, daya tahan tubuh seseorang akan menurun pada suhu dingin karena kemampuan untuk mengeluarkan zat kimia sebagai pelindung tubuh dari kuman menjadi turun. Musim pancaroba juga membuat orang lebih sering berada di ruang tertutup seperti di dalam rumah atau kantor, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu juga membuat banyak orang cenderung lebih enggan berolahraga dan malas bergerak. Jika dikombinasikan dengan pola makan yang tidak sehat, maka seseorang akan lebih rentan sakit. Nah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar tidak mudah sakit saat musim pancaroba. Di antaranya, dengan menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, mengonsumsi vitamin, dan tetap menerapkan prinsip 3M sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga dan dapat beraktivitas dengan nyaman. Selain cuaca, hati saya yang berubah-ubah, kalau misalkan kita juga melihat seksama di sekitar kita, kadang panasnya menusuk gitu ya, kadang juga hujan terus dingin. Nah, akhirnya ini yang membuat kita rasanya badannya jadi nggak enak, kayak meriang dan lain sebagainya. Nanti kita boleh untuk berdiskusi dan juga konsultasi dengan narasumber kita, dengan Dr. Surya Slamet, seorang praktisi kesehatan yang sudah hadir di studio kami. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Oke, salam sehat juga. Semoga juga hari ini kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran untuk aktivitas. Tapi lagi-lagi dok, kalau misalkan di musim pergantian seperti ini, kadang-kadang badan ini rasanya jadi apa ya, meriang gitu, tidak enak ya. Meriang bukan merindukan kasih sayang ya pemirsa ya, beda, itu judul lagu itu beda. Tapi dok, ini mungkin juga ada apa ya, perubahan musim ini membuat kemudian badan kita juga cenderung beradaptasi dengan musim yang habis, yang mungkin dingin terus panas, terus dingin lagi, panas lagi dan lain-lain. Nah, fenomena ini sebenarnya badan kita merespon seperti itu dengan wajar atau itu malah justru menandakan imun kita sedang tidak sehat atau bagaimana dok? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi memang pergantian musim itu menyebabkan iklim memang jadi gonjang-ganjing gitu ya. Panas, dingin, angin, lembab begitu ya. Sehingga tubuh pun jadi terkaget-kaget begitu ya, bahwa kita memang makhluk yang pandai beradaptasi tetapi memang kadang-kadang juga membutuhkan waktu. Kalau sifatnya perubahannya begitu cepat, nah, kadang-kadang suka keteteran juga begitu ya. Itu sebabnya nanti perlu upaya-upaya pencegahan. Nah, pada prinsipnya memang ketika pergantian musim itu nanti seperti tadi dikatakan di video bahwa kuman-kuman, bakteri-bakteri itu mempunyai situasi yang apa ya, cocok begitu ya, yang kondusif untuk berkembang biak. Wow. Nah, itu sebabnya ketika tubuh sendiri sedang menghadapi perubahan cuaca yang berubah-ubah cepat, kemudian ditambah ada potensi penyebaran dari virus ataupun kuman-kuman atau juga mungkin yang lain ya, debu-debu segala macam, itu membuat tubuh yang sedang menurun karena memang dengan penurunan suhu udara begitu, itu sistem imun kita memang secara alami terjadi penurunan kemampuannya. Jadi itu yang
membuat kondisinya menjadi orang lebih mudah jatuh terkena flu ya. Umumnya flu ini terjadi karena virus ya, walaupun memang ada faktor yang lain, bisa bakteri, bisa parasit atau juga mungkin jamur ya. Demikian juga ada yang sifatnya alergi. Gitu, Oke, ya. Nah, siap. tetapi yang umumnya terjadi adalah biasanya serangan virus. Nah, kalau serangan ini terjadi, biasanya yang ditandai dengan gejala pilek, ya, hidung tersumbat, kemudian juga mungkin sakit kepala, begitu ya. Ditambah nanti juga ada tambah batuk, ya. Penyebabnya karena tadi infeksi virus ataupun yang lain menyebabkan lendir dari paru-paru itu dia berproduksi, diberikan juga di hidung, sehingga dia menyumbat saluran nafas, ya. Dan adanya lendir di daerah tenggorokan, kemampuan tubuh untuk membersihkan itu membuat gejala batuk-batuk, ya. Jadi itu maksudnya adalah untuk melindungi diri dari benda-benda yang asing. Nah, flu yang disebabkan oleh virus yang memang ini yang terbanyak, itu biasanya bisa sembuh sendiri ya dalam waktu seminggu atau juga pun yang paling lama 2 minggu lah, begitu ya. Nah, tetapi orang juga tentunya tidak ingin berlama-lama sakit, begitu ya. Oleh sebab itu nanti bisa ada upaya-upaya untuk mempercepat penyembuhannya. Mungkin yang jadi topik pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana mencegah ketika kita sedang menghadapi pergantian musim, ya. Sebetulnya upaya-upaya yang kita lakukan ini adalah upaya-upaya yang wajar untuk memelihara kesehatan kita sepanjang waktu, gitu ya. Di antaranya, misalnya orang kemudian diharapkan untuk lebih rajin untuk cuci tangan pakai sabun, begitu ya. Karena tadi menurut penyebabnya yang terbang-terbang itu, yang virus bakteri itu apa, itu bisa sangat dikurangi dengan sering mencuci tangan, gitu ya. Terutama mungkin sebelum makan, atau mungkin ibu-ibu mungkin sebelum masak, atau mungkin juga baru dari toilet ya. Nah, itu sifatnya bisa membantu mengurangi. Kemudian yang menjadi salah satu senjata utama adalah bagaimana kita menutrisi dengan baik. Nah, itu artinya dia, penting itu. makanan kita perlu dilengkapi, begitu ya. Jangan cuman yang gurih-gurih gitu ya, gaji-gaji lemak-lemak gorengan gitu betul ya, dok. Biasanya micin olahan-olahan. bikin cerdas katanya. Nah, upayakan mungkin yang lebih baik, lebih sehat ya. Protein yang lebih sehat itu biasanya didapat dari sayur-sayuran ya, kacang-kacangan ya. Itu paling bagus sebetulnya. Kemudian ya kalau enggak ya makan ikan-ikanan atau juga daging, begitu ya. Daging itu mungkin yang lebih aman dengan daging yang putih seperti daging ayam, gitu ya. Nah, pilihan terakhir soal daging-daging merah, ya, sapi, kambing, kerbau dan sebagainya, ya, itu mungkin pilihan yang kesekian, gitu ya. Kemudian juga soal lemak yang kita makan, upayakan lemak yang baik lah, karena memang daging-daging merah itu lemaknya termasuk ya yang perlu sangat-sangat dikurangi, begitu ya. Nah, lemak dalam hal ini yang paling bagus tuh yang dari nabati seperti alpukat begitu ya, atau buah-buahan yang lain ya. Lemak daging ikan juga itu oke, ya. Nah, kalau makan daging ayam mungkin kulit maupun gajinya perlu disisihkan, gitu ya. Dagingnya aja gitu. Itu akan lebih aman. Kemudian sayur buahan ya, serba buahan itu yang sangat diperlukan. Dia nanti banyak mengandung antioksidan ya, ada zinc, ada selenium, ada vitamin-vitamin yang begitu lengkap, itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, di samping itu jangan lupa kebutuhan cairan tubuh harus terpenuhi ya, karena semua kegiatan kita memerlukan air ya. Dalam hal ini air putih, dan kalau lebih bagus lagi adalah air putih hangat. Ya. Selanjutnya adalah cukupkan istirahat. Ya, bahwa tubuh kita ini memerlukan waktu istirahat, di mana di waktu istirahat atau tidur, tubuh nanti memerlukan zat-zat, ya, salah satunya mungkin dikatakan sitokin, itu sifatnya nanti bisa membantu untuk melawan infeksi, ya, dan juga tubuh diberi kesempatan untuk memperbaiki stamina-nya ketika tidur, ya.
Selanjutnya olahraga ya. Tadi disebut di video, memang orang kalau bergantian musim gitu jadi ogah olahraga. Rebahan dok. Nah, olahraganya mungkin perlu dimodifikasi lah ya. Mungkin ya katakanlah di dalam ruangan atau di halaman silahkan. Tetapi itu perlu dilakukan. Karena dengan tidur yang baik itu membuat banyak hal-hal yang baik ya, meningkatkan metabolisme, membuat mood lebih bagus, kemudian juga sistem ekskresi dan segala macam juga diperbaiki ya. Dan berikutnya kalau ada yang sakit, mungkin kita perlu menjaga jarak gitu jarak. ya, atau jangan terlalu sering kontak lah, kira-kira begitu. Nah, dengan beberapa upaya seperti itu, diharapkan tubuh kita akan lebih siap, akan lebih fit dalam menghadapi perubahan musim yang gonjang-ganjing. Terlebih sekarang kita selain ada pergantian musim, kita belum lepas dari masa pandemi. COVID, Nah, itu pun membuat ya artinya kita harus lebih hati-hati ya, karena gejala terkena COVID pun awalnya seperti flu biasa. Ya, itu yang perlu disadari bahwa ketika flu mungkin dalam waktu seminggu belum sembuh, ada gejala-gejala yang lain, ada yang sesak napas, ada yang mungkin sakit tenggorokan apa, itu harus lebih hati-hati ya. Mungkin ya bisa dianggap perlu untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Betul gitu ya. sekali. Kira-kira gitu. Nanti kita juga akan sambung dok, sepertinya diskusi hari ini juga akan semakin menarik. Tapi juga pemirsa dimanapun Anda beraktivitas pada hari ini, saya mengingatkan kembali mungkin ingin berdiskusi, konsultasi, curhat begitu ya. Seputar kesehatan maksudnya, bukan soal asmara ya dok ya. Bisa melalui nomor telepon 085 220 94 kali. Dan jika mungkin Anda merasa bahwa akhir-akhir ini rasanya padat aktivitas sudah mulai terlena, jangan lupa lengkapi asupan nutrisi Anda dengan Bio HSA yang tentunya bisa membantu suplemen nutrisi Anda untuk kembali lebih optimal dan siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Kita akan lanjutkan, tapi selebih dulu kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini.